Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Din akan ngajarin kalian tentang akar-akar persamaan polinomial atau lebih dikenal dengan teorema Vieta. Berikut saya kasih dulu modelnya dulu ya. Jadi misal kita punya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, lalu dia punya akar-akar persamaannya itu X1 dan X2, maka akan muncul sifat X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A, X1 kali X2 itu C per A. Mungkin ini kamu udah dapet di kelas sebelumnya ya. Nah, tambahannya karena kita sedang belajar polinomial, ini pangkatnya kan lebih dari 2 ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita punya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0, akar-akarnya itu 3 ya, kayak gini. Nah, maka mencari X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Ini kalau dia satuan. Jadi kalau pasangan X1 kali X2 ditambah X2 X3 X1 X3 dulu ditambah X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Nah, ini kalau pasangan 22. Kalau pasangan 3 langsung X1 X2 X3 itu sama dengan min D per A. Kalau yang pangkat 4, nah, jadi nanti kamu bisa lihat ini ada polanya ya, jadi hafalannya gampang. Kalau yang pangkat 4, misal kita punya AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0. Ini akar-akarnya ada 4, akar realnya ya 4, 1x2 x3 x4. Nah, kalau satu-satu X2 tambah X3 tambah X4 itu min B per A, X1 X2 X2 X1 X3 X1 X4. Ini pasangan 22, jadi harus dapat semuanya kesempatan. X2 X4 X2 X3 belum, X2 X3 X2 X4, lalu yang terakhir X3 X4 itu sama dengan C per A. Nah, mulai kelihatan ya polanya ya. Kalau 33 X1 X2 X3 X1 X2 X4 lalu X1 X3 X4, terus apa yang belum nih, ditambah X2 X3 X4 itu min D per A. Kalau langsung 4, pasangan 4 X1 X2 X3 X4 ini E per A dan seterusnya. Jadi kalau kamu lihat ini urut ya. Kalau pasangan 11 B, pasangan 22 C, pasangan 33 D, pasangan 4 E. Terus dia polanya min plus min plus min plus, hafalannya kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk sampai pangkat 5 dan seterusnya. Untuk yang pangkat 2, pangkat 3 Pak Din coba tunjukkan kok bisa kayak gini ya. Tapi untuk yang pangkat-pangkat lain enggak. Ini kamu catat dulu. Nah, nanti kita tunjukkan gimana cara makainya di soal. Nah, ini bisa di skip kalau kamu sudah pusing ya. Ini cuma menunjukkan aja. Ini misal Pak Din mau nyari polinomial pangkat 2 ya. Jadi dia faktornya ada 2. Misal dia namanya X min X1 kali X min X2. Ini kalau kita hitung dia kan jadinya X kuadrat min X1X, ini kali pelangi ya, min X1X min X2X plus X1 X2. Nah, di sini kita punya X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 X2. Nah, di sini ini kan persamaan kuadrat. Misal dia itu bentuknya itu AX kuadrat plus
bx plus c misal ya sama dengan 0. Ini kan masih belum mirip ya, karena ini depannya kan 1, berarti ini harus kita bagi a. Kalau kita bagi a, x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0. Nah, di sini kelihatan nih. Tuh, ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Jadi min x1 plus x2 itu sama dengan b per a. X1 tambah x2 itu min b per a. Kalau yang x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Begitu pula yang pangkat 3. Misal kita punya 3 faktor ya. X min x1, X min x2, X min x3. Ini kita kalikan pelangi. Yang ini tadi kan kita udah nemu ya modelnya. X kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 x2 kali X min x3. Berarti ini nanti jadinya X pangkat 3 min x3x min x1 plus x2 x kuadrat plus x3 x1 plus x2 x kali pelangi ya, plus x1 x2 x min x1 x2 x3. Nah, ini kita rapiin. Nah, ini yang bisa jadi 1 ini mana? Ini ada yang keliru nih. Ini x kali ini x pangkat 3. Ini min x3. Oh, ini 3x kuadrat. Nah, habis itu ini kita bisa gabungin yang sama-sama x kuadrat. X1 plus x2 plus x3 x kuadrat. Lalu yang x biasa, yang mana yang sama-sama x. Ini ya, ini kelihatan sama-sama x ya. Ini jadinya ditambah apa nih? X. Ini tak kaliin. Ini kan dikaliin dulu ya. Ini kan jadinya x3 x1 x3 x1 x3x ditambah x2 x3x ditambah x1 x2x min x1 x2 x3. Oke. X1 x2 plus x1 x3 plus x2 x3 x min x1 x2 x3. Nah, di sini kalau kita punya polinomialnya pangkat 3 itu kan bentuknya ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0. Nah, ini kalau kita bagi a jadinya kan x pangkat 3 plus b per ax kuadrat plus c per ax plus d per a. Nah, ini tinggal kita sambungin nih. Nah, ini sama dengan ini sama dengan itu, ini sama dengan ini. Nah, kira-kira modelnya kayak gitu sih ya. Bingung di skip. Yuk kita coba langsung. Oh, ini ada yang perlu dihafalin ya. Beberapa rumus yang sering muncul, yang sering ditanyakan di soal. Jadi sehingga kamu nanti gak mikir lagi. Di sini ada 3 yang Pak Dun kasih. Sebenarnya mungkin ada lebih ya. Tapi cukup 3 ini aja. Saya tunjukkan satu aja pembuktiannya, yang ini yang gampang. Ini misal Pak Dun punya x1 plus x2 kuadrat. Itu kan sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus 2x1 x2. Misal yang saya cari yang ini x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, atau jumlahan kuadrat akar-akarnya gitu misal pertanyaannya. Maka ini nanti tinggal x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat min 2x1 x2. Tuh sama kayak rumusnya ya. Ya, ini mau cari sendiri ya. x1 ini. Nah, itu. Kalau hafalan lebih enak. Nih, kalau mau cari silahkan, nanti lebih paham. Langsung ke nomor 1. Akar-akar persamaan x pangkat 3 bla 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 sama dengan 0 adalah x1 x2 x3. Nilai dari x1 plus x2 x3. Nah, ini kan kita sudah belajar teorema Vieta tadi ya. Jadi kalau dicari penjumlahan akar-akarnya sih jadinya gampang ya. X1 tambah x2 tambah x3 itu kan min b per a. Di sini b-nya kan 4, a-nya 1, berarti
min 4 per 1, min 4. Tuh, ketemu jawabannya langsung, min 4. Lanjut. Sini saya capek, bentar. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akar persamaan X1, X2 jika salah satu akarnya adalah 3. Nah, tentukan X3 kurangi X2 kurangi X1. Nah, kalau yang ini sih sebenarnya untuk teorema Vieta gak masuk ya, tapi ini model mencari akar-akar. Kalau dia gak bisa kepake ya, kita pakai Horner biasa aja ya. Di sini kita nggak bisa mencari akar yang lain karena ada huruf A di sini. Jadi A-nya harus kita cari dulu. Petunjuknya adalah salah satu akarnya adalah 3. Nah, ini salah satu akarnya adalah 3. Kita sebut aja akarnya 3, X sama dengan 3. Kita cari dulu A-nya, pakai substitusi bisa, pakai Horner bisa ya. Kita pakai apa nih anak? Coba substitusi aja ya. Berarti kalau ini saya masukkan F3, kita anggap fx aja. Ini kan jadinya 27 min 9 plus 3a plus 72 sama dengan 0 ya kan. Berarti ketemu berapa nih? 27 kurang 9 18 tambah 72 90. 3a sama dengan min 90. Berarti a nya ketemu min 30. Nah, jadi fx aslinya dia x pangkat 3 min x kuadrat plus ax plus 72 ax lagi min 30x plus 72 sama dengan 0. Kita akan cari faktor yang lain dengan cara kita bagi dengan faktor yang udah diketahui ya. Pakai Horner ini baru ini 1 3 2 6 min 24 berapa nih, min 72 min 72 0, sisanya 0 benar. Sehingga di sini kita dapat hasil bagi dengan faktor X sama dengan 3 itu X kuadrat plus 2X min 24. Berarti kalau kita faktorin lagi ini jadinya berapa nih, ini berapa ya, plus 6 min 4. Nah, berarti X nya nanti akarnya ya, akarnya kalau dia 0 X sama dengan min 6 sama X sama dengan 4. Nah, terus di sini ada petunjuk X1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari X3. Berarti yang paling besar X3. Nah, ini namain X3. Yang ini X2, yang ini X1 ya. Jadi X3 kurangi X2 kurangi X1 berapa? Ini jadi kita ketemu 4 min 3 min 6. Berarti 1 plus 6 7. Jawabannya 7. Nah, next. Nah, di sini muncul, nah ini bisa dipakai nih teorema Vieta. Jika X sama dengan min 2 adalah akar dari ini, maka tentukan nilai dari X1 tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, ini tadi Pak Dun udah ngasih ini ya, apalannya ya. Nah, apalannya kita tulis dulu deh. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, ini nyarinya gimana tadi? Saya lupa. Kita lihat dulu ya. Nah, ini X1 kuadrat min gitu. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat min 2 X1 X2 X1 X3 X berapa? X2 X3. Nah, pakai teorema Vieta udah jadi nih ya. Kalau X1 plus X2 X3 itu kan berarti min B per A ya, min B per A. Nah, kalau yang ini yang pasangan dua-dua itu kan C per A. Nah, nanti ketemu nih jawabannya. Tinggal kita cari B, C-nya. Nah, ini yang belum ketemu K-nya nih. K-nya perlu gak nih? K-nya. Nah, kayaknya nggak perlu ya K-nya ya. Jadi nggak usah dicari ya. Langsung ketemu nih jawabannya nih. Kan kita butuhnya cuma B sama C. Wah, enak ya kalau kita tahu teorema Vieta nih. Tuh, jadinya langsung ketemu jawabannya. Min B per A berarti min 4 per 1 kurangi 2 C per A 7 per 1 berarti
16 kurangi 14. 2 jawabannya tuh. Enak ya kalau kita udah tahu teorema Vieta. Jadi soal ini gak terlalu panjang ya nyarinya, gak harus nyari faktor satu-satu seperti ini tadi tuh, langsung ketemu gitu ya. Wah ini jadi gak kepake dong ya. Lanjut, jika jumlah semua solusi real. Nah di sini ada petunjuknya nih, semua solusi real berarti di sini ada yang gak real. Jadi akar itu ada yang gak real ya, yang imajiner, yang dia bentuknya akar tapi negatif. Nah, di sini harus kita cari nih ya. Di sini kita punya x pangkat 5 min 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 39x kuadrat min 54x. Di sini kita bisa keluarkan x-nya, jadinya kan kayak gini ya. Nah, lalu kita faktorkan. Ini kita pakai cara nebak dulu faktor-faktornya ya. Kita tebak dulu. Di sini kita tulis dulu yang koefisien yang ini. Ini kan 1 min 4 min 2 39 min 54. Kita tebak faktornya. Kalau kamu lupa cara menebak, lihat itu ya. Lihat videonya Pak Dwi yang sebelumnya. Di sini kita lihat faktornya min 54 itu bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kita coba dulu yang 2. Bisa nggak? Biasanya nyobanya 1. Kita coba 2. 1 kali 2 min 2 min 4 min 6 berapa nih? Min 12. Min 12 27 54. Nah, 0 cocok ya, dia faktornya ya. Sekarang kita tebak berikutnya, mungkin dia sama dengan 3. 3 1 3 min 3 min 9. Ah, gak cocok. Gak cocok nih. Atau saya salah hitung? Gak cocok ya, 3 gak cocok. Coba kalau min 3. Min 3. 1 min 3 min 5 15 9 min 27. Ah, cocok nih, 0. Berarti kita punya faktornya 2 3. Terus ini sisanya kan x kuadrat min 5x plus 9. Di sini ini nggak bisa difaktorin ini ya. Kita tulis dulu ya. Nah, ini jadinya nanti kan kita ketemunya x min 2 x plus 3 sama x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 0. Ingat di sini kan yang tanya jumlah semua solusi real, berarti ada yang nggak real. Nah, yang nggak real itu tanda-tandanya adalah kalau dia persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini kalau dia tidak punya akar, itu ciri-cirinya adalah diskriminan kurang dari 0. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac ya. Jadi kita cek yang ini. Yang ini kan tadi kita nggak bisa maktorin biasa ya. Jadi kita coba cek D-nya. Diskriminannya dia kurang dari 0 nggak? Kalau kurang dari 0 berarti dia nggak real. Jadi nggak usah dihitung nanti. Kita ceknya di sini. B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 41 kali 9. Di sini 25 kurangi 36. Nah, di sini kita dapat dia ternyata kurang dari 0. Karena kurang dari 0 berarti ini memang nggak punya akar ya, atau akarnya imajiner. Karena itu kita nggak perlu nyari yang ini. Jadi faktor yang realnya cuma ada 3 nih. Yang pertama ini x sama dengan 0, x sama dengan 2, sama x sama dengan min 3. Berarti jumlahnya berapa? Jumlah akar-akarnya 0 tambah 2 kurangi 3 min 1. Ingat, jadi kalau dikasih petunjuk soal seperti ini, berarti kita harus cari dulu akar-akar yang real. Nggak bisa langsung pakai teorema Vieta. Kalau teorema Vieta tadi kan kalau jumlah x pangkat 5 berarti langsung min b per a. Berarti jawabannya 4. Nah, tapi di sini karena ada petunjuk seperti ini, berarti kita harus tetap pecah cari yang real aja, yang nggak real jangan dihitung. Begitu ya, jangan sampai terkecoh sama soal. Contoh soal terakhir.
Jika akar-akar persamaan cukup banyak, X pangkat ini diurutkan menurut nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi dia punya akar-akar, lalu kalau diurutin dari kecil ke besar membentuk barisan aritmatika dengan beda 2. Nilai A tambah B tambah C. Wah, ini susah nih. Ya. Yuk kita analisa ya, coba analisa. Ya. Di sini kita kan punya persamaan polinomialnya ini 5B. Oh, ada petunjuknya nih ya. Tambah 4C min 3 sama dengan 0. Terus dia punya akar-akar X1, X2, X3, X4 gini ya, X4. Ini barisan aritmatika dengan beda 2. Berarti misal X1 itu P. Nah, berarti X2 itu kan P plus 2. X3 itu P plus 3, plus 4. Yang X4 itu P plus 6. Ini Pak Dun misalkan P karena biasanya saya misalin A, tapi di sini A jadi soal. Jadi kita misalin huruf lain ya. Terus kalau pakai teorema Vieta, penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 tambah S4 itu kan min B per A, berarti min 8 per 1, min 8 per 1, 8. Berarti P tambah P plus 2 tambah P plus 3 tambah P plus 4 sama dengan 8 dong. Di sini kita punya 4P sama dengan 59 P tambah P 4P. 2 tambah 4. Oh, ini tuh. Enggak teliti. Ini P tambah 4, ini tambah 6. 12 8 kurangi 12 min 4. Berarti P ketemu min 1. Nah, kita udah ketemu untuk nilainya P. Berarti akar-akarnya berapa aslinya? Akar-akarnya udah ketemu nih. Ini kan min 1. Berarti ini 1, yang ini 3, yang ini 5. Tuh. Terus kalau pakai kesamaan polinomial ya, kita kan tadi udah ketemu ya akar-akarnya. Jadi X kita masukin faktor ya. Ini jadi faktor di sini. X plus 1 kali X min 1 kali X min 3 kali X min 5 itu sama dengan ini ya. Pakai kesamaan polinomial. Nanti kita samakan bentuknya. Ini sama dengan 0 berarti. Nih soalnya persamaannya dia sama dengan 0. Ini berarti dihitung ya, ini X kuadrat min 1. Yang ini X kuadrat min 3X min 5X min 8X plus 15. Terus siapa nih? Kita hitung satu-satu. Waduh, banyak nih. X pangkat 4 min 8X pangkat 3 plus 15X kuadrat min X kuadrat plus 8X min 15 sama dengan 0. Nah, udah mulai kelihatan ya. Ini plus 14X kuadrat plus 8X min 15 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketemu deh. 14 berarti kan sama dengan yang 2A ya. Berarti 2A sama dengan 14, A-nya ketemu 7. Lalu yang 8 bentar, ada yang kelewat. Ya, enggak sih. 8 sama dengan yang ini ya. 5B plus 3 berarti 5B plus 3 sama dengan 8, 5B sama dengan 5. B ketemu 1. Lalu yang ini 4C min 3 itu min 15. 4C min 3 sama dengan min 15. 4C sama dengan min 12. C ketemu min 3. Nah, berarti nilainya A tambah B tambah C itu 7 tambah 1 kurangi 3. Berapa nih? 8 kurangi 3, 5. Nah, alhamdulillah kita udah Pak Dun udah jelasin tentang akar-akar polinomial atau lebih sering disebut dengan teorema Vieta. Di sini hanya sebagian kecil contoh variasi soalnya. Nanti Pak Dun akan kasih latihan dan semoga kamu bisa mengerjakan. Semoga ilmu yang kamu dapat hari ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.